Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan mengenai tugas desain sistem pengaturan kelas A. Baik, untuk tema yang kami angkat atau yang sudah ditentukan yaitu tentang desain kompensator LED dan desain kompensator lag sistem kendali melalui tanggapan frekuensi. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Hendra Rantai Silembi dengan NIM 04191031 dan rekan saya Sadani dengan NIM 04191077. Baik, adapun outline yang kami bahas pada kali ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua karakteristik, yang ketiga produser perencanaan, dan yang terakhir adalah contoh soal. Baik, langsung saja kita masuk ke outline yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Dalam desain sistem kendali secara konvensional, untuk kerja respon transient umumnya merupakan hal yang sangat penting atau hal yang penting. Spesifikasi transient dinyatakan secara tak langsung dalam fase margin atau faktor redaman, gain margin atau batas kestabilan, lebar bidang frekuensi atau kecepatan transient, simpang puncak resonansi atau faktor redaman, frekuensi resonansi, frekuensi gain, crossover, dan yang terakhir adalah konstanta error statik atau ketelitian steady state. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama tentang kompensator LED, lag, dan LED lag. Sebelum masuk ke kompensator LED dan lag dan lag itu yang pertama tentang kompensator, di mana pada kompensator ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan dari gerakan relatif antara dua buah komponen yang menghilangkan efek negatif dari luar sistem dengan tujuan menghasilkan suatu kestabilan. Terus pada kompensator ini terbagi menjadi 3, yaitu ada LED, lag, dan lag. Yang dimana kompensator pada LED itu adalah apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan mendahului atau leading fase inputnya. Persamaan yang dimasukkan dalam blok kompensator LED tersebut. Terus pada kompensator LED ini dapat memperbesar bandwidth, lalu mempercepat respon, dan memperkecil persentase MP pada respon step. Lalu pada kompensator lag adalah apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan tertinggal. Beda dengan tadi pada LED ya, yang dimana kalau LED itu akan mendahului, sedangkan pada kompensator lag itu akan tertinggal dari fase inputnya. Rangkaian elektronikanya sama dengan kompensator LED, hanya nilai komponennya yang akan menentukan kompensator tersebut menjadi kompensator lag. Yang membedakan pada fungsi alih antara kompensator LED dan lag itu adalah besarnya nilai omega P yang lebih kecil dari omega Z. Persamaan yang dimasukkan ke dalam blok kompensator lag itu dapat dibuat dalam bentuk U S per ES sama dengan omega P per omega Z dikali S plus omega Z
per S plus omega P. Dengan WP lebih kecil dari omega Z. Lalu pada kompensator lag itu memperbesar gain pada frekuensi rendah atau akurasi steady state akan membaik. Terus memperlambat respon atau bandwidth mengecil. Terus pada kompensator lag dan light itu kompensator yang mempercepat sistem dan meningkatkan kestabilan sistem. Sedangkan kompensator lag itu menaikkan akurasi steady state dari sistem tetapi cenderung memperlambat tanggapan sistem tersebut. Bila kita inginkan akan mengembangkan sistem pengendalian yang bagus spesifiknya. Terus pada kompensator lag ini bisa didapatkan bahwa memperbesar bandwidth dan memperbesar gain pada frekuensi yang lebih rendah. Next. Baik. Pada kompensator lag pembahasan yang tadi saya jelaskan bahwa kompensator lag dan lag itu adalah fase output. Pada lag itu fase outputnya mendahului input, sedangkan pada lag itu fase output terbelakang dari input, dan pada lag adalah fase lag terjadi pada daerah frekuensi rendah, fase lag terjadi pada daerah frekuensi tinggi. Terus pada kompensasi di domain frekuensi merencanakan suatu filter untuk mengkompensasi karakteristik plan yang diinginkan atau tak dapat diubah. Bisa dilihat pada gambar pada PPT tersebut dalam layar, bahwa pada gambar yang pertama yang dimana disk kabelnya itu berada di negatif, sedangkan pada undisk kabelnya itu berada di positif. Lalu pada gambar yang kedua yang dimana undisk kabelnya itu dan disk kabelnya itu berada di negatif atau di luar dari zero. Terus untuk dB yang akan dihasilkan itu dapat dilihat bahwa dan disk kabelnya itu akan rata sebelumnya, dan pada saat undisk kabelnya itu akan berada di bawah dan berada di atas. Mungkin itu penjelasan dari untuk gambar dari komposisi domain frekuensinya. Selanjutnya, next. Baik, untuk karakteristik bahwa respon transient harus dicek lagi setelah ada perancangannya yang setelah dibuat atau sudah selesai. Yang dimana pada kita lihat gambar 1 didapatkan bahwa chiralnya itu berada di min 1, dan pada G2 atau J omeganya itu mengikuti berada di posisi negatif. Terus untuk karakteristik kompensator lag itu yang dimana GC dalam kurung S sama dengan KC S plus 1 per T1 per S plus Y per T1, yang dimana itu adalah rumus dari untuk mencari lag. Sedangkan pada lag itu adalah S plus 1 per T2 dan S plus 1 per beta T2 itu adalah lag, yang dimana Y adalah Y lebih besar dari 1 dari B beta
lebih besar dari 1. Terus untuk pada plot polar plotnya, di mana KC sama dengan 1 dan betanya sama dengan Y, maka didapatkan bagian LED omega 1 lebih kecil dari omega, dan pada bagian lag 0 lebih kecil dari omeganya. Terus untuk diagram Muldernya, KC sama dengan 1 dan B sama dengan Y sama dengan 10 dan T2-nya adalah 10 T1. Bisa dilihat pada grafik. Untuk pendekatan respon frekuensi yang dapat digunakan untuk penurunan karakteristik dinami komponen-komponen tertentu atau pneumatik dan hidraulik. Terus untuk pada perancangan dengan pendekatan diagram Bode dan informasi pada blok diagram, yaitu yang pertama harus yang disiapkan adalah yang pertama atur penguatan loop terbuka untuk memenuhi spekulasi steady state, seperti dari gambar diagram Bode sistem semula pada gambar yang kedua. Terus untuk selanjutnya itu tentukan apakah gen atau fase McGinnis memenuhi specs, dan yang terakhir bila tidak, tentukan kompensator yang sesuai agar diperoleh respon frekuensi yang sesuai. Terus selanjutnya itu ada informasi pada diagram Bode, yang dimana pada daerah frekuensi rendah omega lebih kecil dari omega G CO, menggambarkan bahwa karakteristik steady state statis system. Lalu daerah frekuensi tengah, yang dimana frekuensi sekitar titik min 1 plus J0 pada polar plotnya bisa dilihat tadi, bahwa menggunakan kestabilan yang relatif. Lalu daerah frekuensi tinggi menggambarkan bahwa kompleksitas sistem tersebut respon frekuensinya atau loop terbuka ideal. Gen yang pada daerah frekuensi rendah harus cukup tinggi. Lalu ada slope kurva untuk magnitude atau Bode plot dekat FGCO yang diperoleh pada fase margin yang memadai. Terus yang terakhir, pada gen harus cukup dapat direndam pada daerah frekuensi tinggi untuk mengurangi efek draw. Next. Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saha. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur perancangan. Prosedur perancangannya itu dimulai dari kombinasi prosedur perancangan untuk kompensasi lead dan kompensasi lag. Anggapan OLTF, sistem semula, GS, dan kompensator. Dapat dilihat pada gambar DC S sama dengan KC. T1 S ditambah 1 per T1 per beta S ditambah 1. Dan hasilnya KC sama dengan KC T1 per beta T1 per beta per T1 tambah S dikali T2 per S ditambah 1 per beta 2
dengan beta lebih dari 1. Adapun contoh soal untuk sistem kami. Sistem semula dapat dilihat pada contoh soal, yaitu sistem semula GC GS sama dengan 4 per S ditambah 2. Dapat dilihat juga dalam gambar diagram plotnya. KF sama dengan 20 S pangkat min 1. Diinginkan PM lebih dari 50 derajat, GM lebih dari 10 dB. Dengan soal, rancanglah kompensator yang diperlukan. Solusinya ada beberapa. Yang pertama adalah anggapan kompensator lead GCS sama dengan KCA TS ditambah 1 per alfa TS ditambah 1. Untuk 0 kurang dari A, alfa kurang dari 1. Dapat dilihat pada sistem kompensasinya dengan mengambil G1S sama dengan KC alfa GS sama dengan 4K per S ditambah 2 dengan K sama dengan KC alfa. Dengan hasilnya GCS sama dengan TS ditambah 1 per alfa TS ditambah 1. Yang kedua, solusi yang kerjanya adalah tentukan K dari syarat KV. KV sama dengan limit limit S G1 S sama lebih dari 20. Limit S 4K per S ditambah 2 lebih dari K sama dengan 10. Syarat KV sudah dipenuhi. Untuk yang solusi yang ketiganya adalah gambar bode plot sistem semula dengan gain adjustment. D1 J omega sama dengan 20 per J omega dalam kurung J omega per 2 ditambah 1. Dengan menghitung omega GCO lebih dari terjadi pada mutlak J1 J omega sama dengan 1. Dapat dilihat hasilnya adalah 20 per omega akar omega per 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1. Persamaannya adalah 400 sama dengan omega pangkat 2 0,25 omega pangkat 2 ditambah 1 sama dengan omega GCO sama dengan 6,17 radian per second. Dengan sudut G1 J omega sama dengan minus 90 derajat minus tan pangkat 1 6,17 per 2 sama dengan minus 62 derajat. PM-nya sama dengan 180 derajat minus G1 sudut J omega sama dengan 18 derajat. GM sama dengan tak hingga. Dapat dilihat bahwa hasil dari PM tak terpenuhi, perlu kompensator lead. Untuk solusi yang keempat adalah fase lead yang perlu dikontribusikan oleh kompensator. Theta M sama dengan 50 derajat minus 18 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 37 derajat. Offsetnya perlu untuk kompensasi pergeseran omega GCO ke tekanan akibat penambahan kompensator lead. Jadi dengan menambahkan kompensator lead itu akan menyebabkan kompensasi pergeseran pada omega GCO-nya. Sin theta M sama dengan 1 minus alfa per 1 ditambah alfa. Dengan hasilnya alfa sama dengan 0,24 untuk theta M sama dengan 37 derajat. Untuk yang solusi yang kelima adalah menentukan pol dan zero kompensatornya. Zeronya sama dengan 1 per T, polnya sama dengan 1 per A pangkat T, alfa dikali T. Dengan mengingat theta M terjadi pada tengah-tengah kedua frekuensi di atas atau pada rumus omega sama dengan 1 per akar alfa kali T. Berdasarkan perubahan kurva magnitud pada omega sama dengan 1 per akar alfa dikali T. Dengan mengakibatkan GC1S sama dengan TS ditambah 1 alfa T per alfa TS ditambah 1. Hasilnya adalah mutlak 1 ditambah J omega T per 1 ditambah J omega T alfa.
dengan omega T sama dengan 1 per akar alfa dikali T sama dengan 1 per akar alfa. Untuk alfanya kita tadi mendapatkan nilai alfanya yaitu 0,24 sama dengan 1 per akar alfa sama dengan 1 per 0,49. Dengan hasil dB-nya adalah 6,2 dB, sehingga untuk mengkompensasikan kenaikan gain 6,2 dB maka G1 J omega sama dengan minus 6,2 dB atau dengan menggunakan logaritma yaitu 20 log per 20 20 per omega akar omega pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 1 dengan hasilnya minus 6,2 dB. Persamaannya adalah 40,8 pangkat 2 sama dengan 0,25 omega per omega pangkat 4 ditambah omega pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah omega GCO-nya sama dengan 8,92 radian per second atau sama dengan kita bulatkan menjadi 9 radian per second. Sehingga frekuensi gain crossover baru yang didapatkan adalah omega GCO sama dengan 9 radian per second. S sama dengan 1 per akar dikali T, T-nya sama dengan 0,227 dengan diperoleh GCS sama dengan 10 dikali 0,227 S ditambah 1 per 0,054 S ditambah 1. Dengan solusi yang keenam adalah menentukan KC. KC-nya sama dengan K per A sama dengan 10, K-nya kita dapat 10, alfanya tadi kita dapat 0,24 sama dengan 41,7. Dengan catatan GCS per 10 sama dengan T1 ditambah 1, TS ditambah 1 per alfa TS ditambah 1 sama dengan 0,227 ditambah S ditambah 1 per 0,54 S ditambah 1. G1S sama dengan 10 GS sama dengan 40 per S ditambah 1. Dan solusi yang ketujuh adalah mengecek ulang setelah kompensasi OLTF sistem kompensasinya. GCS sama dengan 40 dikali 0,227 S ditambah 1 per S ditambah 2 dikali 0,054 S ditambah 1. Sudut fasa pada frekuensi gain crossover 8,92 radian per second. Sudut GS sama dengan J pada titik J 8,92. Dengan hasil berikutnya adalah tan pangkat minus 1 2 per 1 dikurangi 90 derajat minus tan pangkat minus 1 8,92 per 2 minus tan min 1 0,48 per 1 sama dengan 63 dengan memasukkan tan pangkat 2 per 1 adalah 63,4 dikurang 97 derajat. Tan pangkat 1 8,92 per 2 adalah 77,4 derajat. Untuk tan berikutnya adalah tan 0,48 per 1 adalah 25,6 sama dengan minus 129,6 derajat. Dapat terjadi 4 kesimpulan yaitu PM sama dengan 180 derajat dikurang 129,6 derajat sama dengan 50,4 derajat itu terpenuhi. GM tak terhingga itu juga terpenuhi. Terjadi kenaikan frekuensi gain crossover 6,17 radian per second sama dengan 8,92 radian per second. Cuman tadi dibulatkan menjadi 9 radian per second. Berarti kenaikan bandwidth-nya atau kenaikan kecepatannya respons. Dan kesimpulan yang terakhir adalah terjadi kenaikan frekuensi resonansi, yaitu dari 6 radian per second berubah menjadi 7 radian per second.
Dan itulah pemaparan dari materi untuk perancangan sistem Laklek dengan menggunakan body block. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Hendra. Baik, terima kasih Saha. Sebelum saya menutup, saya ingin menambahkan sedikit mengenai tentang contoh soal. Sebelumnya dari kami juga ada contoh soal 1 yang dimana tentang kompensator lag dan lag domain frekuensi. Untuk penjelasan dan simulasinya nanti saya taruh di link deskripsi untuk di YouTube. Mungkin sekiranya dari kelompok kami tidak menampilkan hasil dari atau MATLAB yang kami gunakan karena terdapat kendala pada MATLAB dari kelompok kami. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke.